Suara Hati, renungan hari ini, topik, Raja yang sangat munafik. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Matius 2 ayat 7 dan 8. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Saudaraku, dalam Alkitab, tidak mencatat secara jelas tentang karakter pribadi Herodes sebelum peristiwa pembunuhan bayi yang berumur 2 tahun ke bawah di Betlehem dan sekitarnya. Tetapi sejarah mencatat dengan jelas bahwa peristiwa-peristiwa yang menunjukkan karakter Herodes sesungguhnya dapat kita mengetahuinya. Herodes adalah seorang raja yang kejam. Herodes karena cembur terhadap istrinya, ia memerintahkan agar istrinya Mariamne dihukum mati. Demikian juga dengan anak kandungnya sendiri, dicurigainya akan berencana memberontak kerajaannya terhadap kedudukan tahtanya, sehingga diperintahkan agar kedua anaknya itu dihukum gantung dan akhirnya mati. Demikian dalam catatan Matius, telah mencatat atas pembantaian anak-anak uang berusia 2 tahun ke bawah. Peristiwa ini mencatat bahwa Herodes sebagai seorang raja penuh dengan ketakutan atas kehilangan tahta kerajaan sebagai kedudukannya, sehingga membentuk karakter Herodes yang penuh dengan kekejaman. Karakter Herodes yang kejam itu, sepertinya belum tersiar meluas ke berbagai daerah pada saat itu. Setelah Herodes mendapat kepastian dari imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat tentang kelahiran Sang Mesias, maka Herodes secara pribadi dan secara diam-diam memanggil orang-orang Majus, supaya tidak diketahui oleh orang lain di istana dan sekaligus menyembunyikan karakter atas kemunafikannya agar tidak kelihatan tipu muslihat dan rencana kejahatannya. Kemudian orang-orang Majus memenuhi panggilan raja. Tidak ada penjelasan apakah orang-orang Majus datang dengan rasa ketakutan atau tidak ketika menghadap raja. Mereka juga tidak mengetahui dan tidak juga berusaha tentang keberhasilan Herodes dalam melacak keberadaan atas kelahiran Sang Mesias. Yang jelas orang-orang Majus bersedia datang ke hadapan Raja Herodes untuk mengajarkan sesuatu yang mereka tahu dan pelajari, yaitu mengenai penampakan tentang bintang supranatural itu. Kemudian orang-orang Majus memenuhi panggilan raja. Tidak ada penjelasan apakah orang-orang Majus datang dengan rasa ketakutan atau tidak ketika menghadap raja. Mereka juga tidak mengetahui dan tidak juga berusaha tentang keberhasilan Herodes dalam melacak keberadaan atas kelahiran Sang Mesias. Yang jelas orang-orang Majus bersedia datang ke hadapan Raja Herodes untuk mengajarkan sesuatu yang mereka tahu dan pelajari, yaitu mengenai penampakan tentang bintang supranatural itu. Berdasarkan Injil Matius 2 ayat 16, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Dari nas ini, sepertinya dengan jelas bahwa orang-orang Majus tidak merasa curiga terhadap maksud Raja Herodes, yaitu seolah-olah ingin mengetahui dan menyembah. Tetapi para orang Majus itu, seperti biasa menjelaskan tanpa curiga, bagaimana tentang akan kebenaran cerita nubuat itu. Saudaraku, demikian dengan kita sebagai orang-orang yang mempercayai akan Kristus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, kita dapat menceritakan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus atau kepada anak-anak kita dengan benar. Ini sebagai pertanggungjawaban iman kita,
dan pengharapan kita dalam Kristus, bila mana ada orang yang bertanya kepada kita tentang Yesus Kristus. Sebagaimana zaman sekarang ini, banyak orang-orang yang berkeinginan untuk mengetahui siapa Kristus itu. Atau ada orang-orang yang mencoba memutarbalikkan iman Kristiani kita menurut kehendak mereka, dan patut kita untuk meluruskan yang mereka plesetkan itu. Terkadang banyak orang yang mencoba memplesetkan iman Kristiani dengan mengajukan pertanyaan untuk ingin tahu atau hanya sekedar basa-basi. Tetapi, sebagai orang yang sudah mengetahui, bahkan hidup dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus, kita berkewajiban kepada mereka yang bertanya untuk menjelaskannya. Semoga Tuhan memberi pertolongan kepada kita dalam menyampaikan isi hati Tuhan kepada yang bertanya. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada mereka yang mau bertobat dan mengenal Kristus untuk menjadikan Tuhannya. Salam sukacita saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita. Bawalah kami ke dalam rencana-Mu. Pegang